Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa la quwwata illa billah, Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar 5 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Minggu malam. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, 1 orang wanita penghuni rumah bernama Dewi 50 tahun meninggal dunia. Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena dalam keadaan sakit saat api melalap rumahnya. Dugaan kebakaran disebabkan oleh tabung gas bocor di salah satu rumah. Dugaan sementara dari kompor gas. Kita mengerahkan 12 unit 60 personil. Kendalanya cukup jauh saja, sumber air banyak. Yang terdampak dari kebakaran ini sekitar 5 rumah, ada 5 kakak. Ada 1, kebetulan dia itu tidak sempat terselamatkan karena kondisi lagi sedang sakit. Jasad korban dievakuasi oleh petugas menggunakan ambulans untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Makassar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah. Enaknya aja nipu. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsi yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. Sampai saat ini totalnya dari 50 orangan lebih udah mencapai 5 miliar lebih totalnya. Satu orang bisa kena tipu berapa, Pak? Dari 75 ke atas, Pak, rata-rata. Ada yang 350 juta, 270 juta, karena beda-beda ngambil, ada yang 2 pintu, ada yang semuanya sama tanahnya, begitu, Pak. Dan saya rasa ada kemungkinan, saya bukan menuduh, ini adik abangnya dan bahkan iparnya dan RT-nya yang di sini juga kemungkinan terlibat, karena masih saudara dan menutupi semuanya. 30 juta. 30 juta. Apa ditipu? Iya. 100 juta. Siapa lagi? Sama Karsi sama Yurike, calonnya tuh. Oh, tipunya dalam bentuk apa, Pak? Tipunya dalam bentuk apa? Berapa? Tipunya dalam bentuk apa? Rumah dijual. Oh, dibayar gitu. Iya, rumah jual. Minimal ternyata rumah itu banyak yang dijualin. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hari pertama masuk sekolah rakyat, murid dan orang tua antusias berangkat ke sekolah. Waspada beras oplosan, 212 merek dan perusahaan beras premium diduga curang. Kerugian negara capai 99 triliun rupiah per tahun.
Bangkai KMP Tunu Jaya Pratama ditemukan, tim SAR gabungan segera lakukan pengangkatan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari hari pertama masuk sekolah usai libur panjang. Para siswa dan orang tua di SD Negeri Babakan 2 Bogor datang sejak subuh berebut masuk kelas demi mendapat kursi paling depan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, pada hari pertama masuk sekolah, selain datang sejak subuh, para orang tua murid bahkan nekat mengikat kursi dan meja sekolah dengan tali. Ini dilakukan agar kursi tidak direbut oleh orang tua siswa lain. Puluhan orang tua siswa langsung berlarian menuju ruang kelas sesaat setelah gerbang sekolah SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kabupaten Indramayu dibuka. Mereka rela mengantri sejak subuh untuk berebut kursi bagi anak-anaknya di hari pertama sekolah. Bahkan para orang tua siswa ini juga mengikat kursi dan meja dengan tali dan menempelkan nama anak-anak mereka untuk mencek kursi dari siswa lain. Pertama masuk sekolah, wali murid atau anak-anak sekolah berdatangan lebih awal. Kadang-kadang ya sebelumnya sudah memberikan tanda di meja atau di kursi dengan berbagai macam, ada yang diikat, ada yang tempel nama, dan lain-lain. Duduk di depan supaya menerima pelajaran dengan jelas katanya. Di SD Negeri Majalengka Wetan, Jawa Barat, puluhan orang tua mengawal anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Mereka rela datang lebih pagi dibanding waktu masuk sekolah untuk berebut posisi kursi. Bahkan para orang tua siswa harus menduduki kursi sekolah untuk anak mereka agar tidak direbut oleh orang lain. Sementara itu, wali murid dan siswa SDN Tegal Besar 3 di Jember, Jawa Timur datang sejak pukul 5:30 pagi di hari pertama sekolah. Meski sekolah belum sepenuhnya dibuka, namun para wali murid sudah lebih dulu berebut kursi paling depan untuk anak-anak mereka. Ini anaknya pengen duduk di depan, biar tahu cepat tahu ada menangkap pelajaran itu. Menangkap pelajaran itu. Para wali murid masih beranggapan bahwa posisi menentukan prestasi. Dengan duduk di barisan depan, mereka berharap anak-anak dapat menyerap pelajaran lebih mudah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 penumpang tewas akibat mobil yang ditumpangi menabrak truk di ruas tol Semarang-Batang, kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Batang, Jawa Tengah, pagi tadi. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir mengantuk. Tumpangi 3 orang menabrak truk yang ada di depannya di jalan tol Semarang-Batang, kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Akibatnya 3 penumpang mobil tewas di lokasi kejadian. Truk ini langsung kabur dan masih diburu polisi. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box. Ketiga korban sedianya hendak kembali ke kampung halaman di Pemalang, Jawa Tengah usai perjalanan bisnis konveksi di Bali. Polisi menduga kecelakaan akibat pengemudi mobil tidak konsentrasi atau mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk.
3 jenazah korban dibawa ke RSUD Batang. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Dari rekaman CCTV terbaru, seorang penjaga kos bolak-balik mengintip kamar korban dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain lewat ponsel. Inilah video rekaman kamera pengawas indekos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Komisioner Kompolnas mendatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. 2 komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina. Dalam pertemuan, istri korban berharap penyelidikan dilakukan secara transparan. Selain itu, Kompolnas juga membuka masukan untuk Polri, terutama nasib anak korban. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 3 tersangka. 2 diantaranya dihentikan dengan hormat dari Polri. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami, melalui kami kepada Polri, menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara biar semuanya dituntaskan sama nggak yang berlanjut saja. Terima kasih semuanya. Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberi petunjuk tentang teknis dan taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misti Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakta
fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan.